karena mungkin bangun tidur ya. Jadi udah tungguin aja dengan bodoh itu, tungguin sambil duduk di tangga yang mau ke toran. Ya tungguin lah di situ. Kok nggak keluar ya? Mau ke bawah juga nutup, pasti kan ada orangnya ya. Terus dengar suara air tuh di lantai 4 itu. Ya udah, tungguin aja sambil ngotak-ngotik HP. Pada waktu itu zamannya masih pakai Nokia E63 bang. Oke. Nokia yang kayak bebek lah, kayak BlackBerry. Nah, udah tuh, kok nggak ada suara air, nggak ada apa, diketok-ketok juga nggak nyaut gitu kan, didorong nggak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik lagi di podcast channel nih. Wah, di sini gue udah kedatangan Bang Kabir lagi nih. Wih, mantap Bang. Langsung aja kita sapa nih Bang Kabir. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah sehat bang. Ih, sehat. Masih sibuk kerja ya? Nguli lah bang tempatnya. Udah nguli ya. Iya. Ini udah lumayan, udah berapa bulan nih? Lumayan nih. Nggak nyampe sebulan sih ya. Enggak, Udah kayaknya 3 mingguan ya. setahun lebih deh kayaknya. Ih, gawat. Akhirnya bisa silaturahmi lagi nih Bang Kabir. Nah, Siap. Bang Kabir nih episode kali ini dia akan bawa cerita Kuyang nih kalau nggak salah. Iya, Bener Kuyang, ya? Bang. Yang tadi ceritain ya, Ah. Kuyang ya. Gimana sih, bisa di-spill dikit nggak nih Bang Kabir Jadi Kuyang? itu kejadiannya itu tetangga kos bang. Oh, tetangga apa sih? Di Kalimantan juga, masih di Kalimantan. Oke. Tapi dia tuh, ya kita tuh kosan 5 lantai gitu kan. Iya. Tapi yang kejadiannya Kuyang itu di sebelah tetangga rumah, tetangga kosan gitu. Dan itu memakan korban sampai meninggal. Wih, oke. Jadi hamil. Ibu hamil? Oke. Di stop dulu nih biar teman-teman di rumah pada penasaran nih. Oke, teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kacamata? Berikut kisah selengkapnya. Nah, buat teman-teman yang mau kayak Bang Kabir nih, share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke, Bang Kabir. Ya, nggak usah pakai nunggu lama nih. Bisa diceritain secara detailnya dari awal gimana sih kisahnya. Kalau gitu boleh diceritain. Jadi awal mulai tuh kan baru kerja di Balikpapan bang, Oke. di salah satu dep store. Nah, pindahlah dari kota lain, kan sempat ke kota lainnya bang ya. Ini kejadiannya tuh antara 2011 akhir bang. Pokoknya akhir-akhir lah gitu kan, yang saya inget ya. Iya. Nah, karena kan umur saya udah nggak muda lagi, jadi tapi ingat lah. Betul, Gitu kejadian. iya. Kalau kejadian itu ingat gitu, cuman ya pokoknya antara 2011 akhiran lah bang. Nah, jadi aku tuh ngekos bang di pusat kota Balikpapan tuh ngekos. Itu pusat kota bang, tengah-tengah kota, nggak jauh dari laut kok, nggak jauh. Nah, awalnya sih nggak ada kejadian apa-apa ya bang, dan bertahan kos 2 bulan di situ karena kan ada kejadian yang mengerikan gitu loh bang, memakan korban gitu. Oke. Nah, awal mula kos di situ tuh ya biasa aja, nggak ada apa-apa. Ngekos lancar, nggak ada apa-apa, ya udah. Dan itu kosannya tuh 5 lantai bang, Mana tuh ya? 5 lantai dan cowok semua lah, cowok semua gitu. Saya di lantai 5 bang, lantai 5 yang notabene kanan kiri itu bawah semua rumahnya bang, nggak ada yang tinggi kan. Ada yang tinggi, ada yang lantai 5 lagi tapi sebelah jauh gitu, agak jauh lah. Cuman yang kanan kiri itu masih dekat, masih di bawah lah. Mungkin kalau itu tuh lantai 3-nya baru atap orang gitu kan, baru atap tetangga. Di depan kosan itu gang perkantoran gitu. Nah, di depan itu gang itu udah jalan provinsi tuh, jalan provinsi, baru mall, baru laut. Nah, otomatis kan di tengah kota kan, Iya. gambarannya kayak gitu. Jadi udah kerja seperti biasa, pulang kerja juga nggak ada apa-apa, tiduran seperti biasa. Kondisi gambaran kosnya itu kan di bawah tuh yang punya ya bang ya, yang punya. Terus tangganya itu tangga keramik gitu bang, tangga beton, tapi dia bentuk L gitu, kayak gitu. Ya udah, lewatin tangga lantai 1 ke 2 kan, masuk lorong, baru itu tuh tangga ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ya kan, ke-3, ke-4, ke-5.
di pojok. Jadi yang tangga pertama dari lantai 1 tuh teras tuh, buat balkonnya lantai 2. Nah, lebihnya itu tangga itu di belakang. Nah, di belakang tuh dari 3 ke 5 itu udah tuh dari situ, dari lantai 2 ya ke lantai 5 tuh di belakang. Nah udah tuh dia tuh dari lantai 2 tuh kanan 5 10 5 bang. Oke. Per barisnya itu 5 kamar gitu. Nah udah tuh dari situ tuh ya kondisinya kayak gitulah sampai lantai 5 gitu kan. Terus lantai 5 tuh di bagian belakang tuh ada setengah lantai bang, mau ke lantai 6 itu buat toren gitu kan. Oh iya. Nah terus per lantainya itu dia ada kamar mandi, kan kamar mandi di luar bang ya. 2 kamar mandi tuh di kosan itu. Jadi per lantai itu ada 2 kamar mandi dari lantai 2 ya. Iya. Nah, udah tuh dari situ lantai 5 tuh teman kerjaan semua bang. Satu deret itu, tapi ada yang di seberang deretan itu ada cuman 1 orang doang yang satu kerjaan. Yang lainnya tuh kerjanya ada yang di resto, ada yang di kapal juga, tapi di lantai bawah gitu kan. Nah dari situ yang ngalamin apa-apa bang. Seminggu pertama tuh aman. Mulai ngerasa aneh tuh yang pas mau minggu ketiga bang. Oke. Nah, mulai ngerasa aneh tuh. Ya itu sih kan kalau pulang kerja tuh kalau di Depstore tuh capek ya bang ya. Iya dong pasti. Nah, karena kan SPB jatuhnya kan, berdiri terus gitu kan. Nah pulang tuh sore tuh masuk pagi bang, nggak ada apa-apa. Terus kejadian itu kebangun tuh belum malam, belum jam 11 juga. Kan bedanya di sini sama di Kalimantan 1 jam ya. 1 jam, betul. Nah, jadi di waktu sana tuh jam 11 malam kurang, pengen mandi ke kamar mandi. Niatnya tuh pengen cari makan bang awalnya, tapi mau cuci muka dulu gitu kan, sekalian buang air lah gitu. Nah tapi kayak ada orang nih ke kamar mandi itu, kayak penuh gitu kan. Udah mau depan kamar mandi kan tangga baru depan tangga tuh kamar mandi itu 2 bang deret. Baru kita lorong ke kamar-kamar kita, ke balkon gitu kan. Nah itu kok kayak ada orang gitu, tapi kok rambutnya panjang gitu. Perasaan ini cowok semua, yang kos di situ cowok semua gitu kan, nggak campur. Terus masa iya anaknya yang punya jauh amat ke lantai 5 kan. Kalau sekarang mikirnya gitu loh bang, kayak gitu. Tapi dulu tuh karena mungkin bangun tidur ya, jadi udah tungguin aja dengan bodoh itu, tungguin sambil duduk di tangga yang mau ke toren. Ya, tungguin lah di situ. Kok nggak keluar ya? Mau ke bawah juga nutup, pasti kan ada orangnya ya. Terus dengar suara air tuh di lantai 4 itu. Ya udah, tungguin aja sambil ngotak-ngotik HP. Pada waktu itu zamannya masih pakai Nokia E63 bang. Oke. Nokia yang kayak bebek lah, kayak BlackBerry. Nah, udah tuh, kok nggak ada suara air, nggak ada apa. Diketok-ketok juga nggak nyaut gitu kan. Didorong, nggak ada orang. Nggak ada orang. Dua-duanya, dua pintu tuh nggak ada. Dua kamar mandi itu nggak ada orang. Oke. Posisinya kan ketutup semua ya. Terus itu yang aku ketok, yang aku giniin tuh pintunya sama angin tuh, kayak hembusan angin itu. Nah kebetulan di kamar mandi itu ada ventilasinya itu cuma 2. Ventilasi itu yang kecil-kecil tuh bang. Ya. Nah jadi anginnya tuh nggak sekencang itu gitu. Makanya kaget pas ada angin langsung gitu loh. Kan dorong pintunya juga nggak kencang bang. Jadi anginnya tuh kayak langsung nyamber gitu ke muka. Nah udah tuh nggak apa-apa. Bang siapa itu? Ya setengah sadar kan, baru bangun kan. Udah cuci muka segala macam, udah baru cari makan tuh. Kejadian pertama. Udah tuh yang pertama itu nggak mikirin apa-apa sih bang. Nggak mikirin apa-apa. Karena kan dari awal juga ya permisi, kenalan gitu kan. Ya namanya rumah kan pasti tempat ya ada ya. Betul. Ada yang huni gitu kan. Cuman ya udahlah, numpang-numpang gitu. Makanya kan kalau kita pindahan tuh pasti disolatin ya bang ya. Didoain gitu kan, biar rezekinya lancar tinggal di sini gitu kan. Ya aku lakuin sih bang itu gitu. Cuman kan ibaratnya ya balik lagi, namanya yang punya tanah kan kita nggak tahu gitu. Terus ya udah dari situ udah besoknya selang 2 hari dari kejadian itu nyium bau amis bang. Pulang kerja nih
sama temanku tuh bareng. Nah, mau makan bareng tuh di apa? Makan bareng sama ngopi-ngopi lah di kamarku tuh. Nah, tapi apa ya? Kayak kita tuh nggak nyium bau amis, Bang. Oh, amis. Nyium bau amis awalnya tuh sih kayak bangkai. Tapi lama-lama kok nyengat kayak amis gitu loh, Bang. Kayak amis darah. Itu kalau kan kita masuknya tuh shift 2 Bang ya. Dari jam setengah 2 kan. Jam 2 lah masuknya itu. Pulang jam 10 kan. Nah, deket kok kerjanya juga jalan kaki Bang. Jalan kaki. Nah, jalan kaki deket cuma 5 menit. Udah tuh. Itu tuh langsung itu spontan. Apa ini ya? Ada yang kan pintu kebuka. Pintu kamar tuh kebuka Bang. Kita tuh ada yang langsung nengok ke pintu Bang. Ke arah pintu. Takutnya dari situ gitu kan. Tapi yang lain pada ketutup Bang. Kita tuh di kosan tuh cuma bertiga. Teman satu kerjaan ya. Iya. Cuman beda divisi juga. Sama. Terus dari situ tuh udah kita tuh lanjutin makan Bang. Sambil nyemil gitu kan. Sampai ada yang main HP segala macam gitu kan. Ada yang BBM-an segala macam. Tapi kok nggak hilang-hilang tuh Bang bau amis. Ya udahlah. Jendela kebuka Bang. Jadi setiap kamar tuh ada jendela satu. Jendela tuh yang itu Bang. Yang dari slot itu Bang. Oh, ada slot di pinggir kan. Nah terus yang pakai kalau biar nggak kena angin tuh dicantolin pakai besi. Ganjel, nah kayak gitu jendelanya. Gambarnya kayak gitu. Dan apa sih namanya, kayu, dia dari kayu. Dari kayu jendelanya itu, bukan kaca gitu loh. Jadi dari situ tuh jadi semi permanen bangunannya Bang. Jadi kanan kiri rumah itu beton, tapi tengah-tengah kosan itu kayak plywood Bang. Kayak gipsum. Oke. Kayak gipsum gitu. Jadi kan kalau diketok tuh kan bunyi kan. Iya benar. Nah tapi nggak terlalu kedap suara juga, nggak terlalu itu juga. Cuman kalau diketok tuh ya triplek yang tebal itu Bang. Iya tahu. Kayak gitulah. Plywood. Nah, udah tuh dari situ tuh jendela kebuka Bang. Dan kita nggak kepikiran ada apa-apa di luar. Itu jatuhnya kan tengah malam ya. Iya. Pulang jam 10-an. Paling ya sekitaran jam 11 lah. Jam 11, jam setengah 12 lah ya. Sekitaran segitu. Udah tuh ya yang lanjut makan, mungkin karena lapar kali ya, ketiduran, capek. Aku pribadi ketiduran, capek gitu. Kok dingin banget, entah berapa lama itu, berapa jam tidur itu, kayak ada yang nangis tapi kayak ketawa Bang. Cekikin gitu. Tapi nggak bisa dipraktekin Bang karena susah, lengkingan itu tinggi banget. Tapi nangis, tapi ketawa gitu. Paham. Awal bunyinya itu kan kalau maaf, kalau Mbak Kun itu katanya kan suara ayam ya. Banyak yang bilang. Katanya kayak suara anak ayam gitu kan. Bunyinya kayak gitu. Tapi ini tuh kayak nangis kesakitan, tapi abis itu kayak riang gitu. Kayak seneng. Nah kayak gitu awalnya. Gue bilang, perasaan ini cowok semua deh. Dari lantai 2 tuh kosan tuh cowok semua Bang. Nah posisinya tuh gini Bang, pintu kan kebuka. Nah temanku tuh ya ada yang ketiduran juga. Yang satu masih main HP. Nah kita masih bertiga nih, yang lain udah pada pulang. Nggak tahu mungkin lagi nongkrong di kafe atau di mana ya. Karena kan di situ di balik pohon tuh banyak kafe Bang. Banyak ya. Di pinggir laut itu banyak kafe. Nah si jendela tuh masih kebuka. Nah pas dengar suara apa tuh, yang cekikan nangis itu, kita tuh itu Bang, lihat-lihatan sama yang teman gue yang masih bangunnya satunya tuh. Dia langsung ngedeket dari dekat kan pintu, rak sepatu. Nah, kasur ini di sini Bang. Nah, di atas kasur tuh itu apa? Jendela. Tapi jendela itu segini Bang, jadi bisa ngelihat ke bawah kita. Oh, oke. Nah, nggak terlalu kecil gitu, cuman bisa ngelihat ke bawah. Pakai isyarat tuh di belakang. Dari arah luar gitu loh. Kita tuh itu Bang, jadi aku yang lagi dikasih tuh langsung minggir ke lantai Bang, langsung ke arah tembok yang dekat pintu itu. Karena kan dari situ memang suaranya. Dari situ suaranya apa itu ya? Nggak tahu deh apa. Terus kita itu beraniin diri tuh berdua. Itu Bang. Di atas rumah orang kan, kalau rumah yang genteng itu kan suka ada pentolannya ya di atas tuh. Iya, betul. Kan betul.
rumah itu genteng. Nah, ada 4 kan, ada onyong-onyongnya tuh bang. Nah, Ya, pokoknya di situ apa lah. sih namanya ya? Itu nggak ada apa-apa, tapi ada yang lewat tuh bang, kayak bola api awalnya. Tapi itu cepet, nggak tahu dari mana arahnya, tiba-tiba langsung seret muter gitu di atas pentulan rumah itu, pentulan genteng itu, ujung pucuknya genteng itu, muter di situ, cepet bang, muter. Nggak tahu itu sambil ketawa-ketawa sambil nangis dari situ pusatnya ternyata. Dan itu baru kecium tuh amisnya, semerbak banget. Amis darah. Ya amis, kayak orang kita nyium darah seger bang. Nah dari situ, dari cahaya api itu baru tahu itu bang, rambutnya panjang, pokoknya itu ya panjang bang. Terus ini itu kayak berlumuran gitu loh bang, kelihatan bang, kayak basah gitu loh. Kayak basah, otomatis kan pasti netes ya. Pokoknya kayak basah gitu, kayak pantulan basah atau karena hujan kan kelihatan ya bang ya. Nah itu rambutnya tuh panjang, pokoknya menutup ke depan sini nih, nggak kelihatan mukanya. Terus pokoknya panjang bang, nggak tahu bentuknya, cuman yang jelas tuh ada yang gondal-gandel nih di depan itu. Nah itu mungkin dari situ nih bawa amis itu bang. Nah terus kita tuh kayak terpaku bang, kayak terpaku itu, mau apa sih namanya, mau balik badan tuh takut bang, mungkin disuruh ngelihat kali ya. Itu pertama kali bang ngelihat, mungkin itu yang namanya kuyang kali bang. Yang sering di film-film tuh itu serem bang, cuman ini lebih serem aslinya. Kayak pocong ya, maaf disebut ya bang ya. Iya nggak apa-apa. Nah jadi kayak poci itu kan ibaratnya, katanya kalau di film kan jalannya itu ya loncat-loncat ya. Yang aslinya enggak. Oh gitu, terbang. Iya terbang, banyak yang bilang Terbang. gitu juga. Yang aslinya terbang bang, karena pernah ngalamin juga ngelihat. Dan itu bau itu entah kalau orang kan katanya kalau bau pandan ya, kalau saya sih bau bangkai bang. Bau busuk, bau bangkai. Mungkin habis itu nyium bau pocong itu bang, nggak masuk makan. Nggak masuk makan karena mual itu bang, baunya itu bener-bener busuk bang, busuk banget. Itu yang pernah saya alamin ya. Tapi kan ada yang pernah ngalamin katanya baunya bau pandan, bau apa gitu. Kalau saya sih nyiumnya baunya bau bangkai busuk lah gitu, karena kan campur sama gosong. Pernah itu bang, saya pernah itu sama temen lagi, sialnya sama temen. Nah balik lagi ke yang kuyang itu, kita dibikin biar kita ngelihat kali ya. Ini loh gue tuh ada gitu loh, mungkin ya. Nah dari situ tuh pengalaman pertama ngeliat kuyang bang. Pertama ngeliat kuyang, abis itu tuh udah tuh kita tuh kayak dihipnotis, lemas sendiri, sadar sendiri, nggak ada. Di genteng itu udah nggak ada. Nah kita tuh udah tuh nggak ngekip berdua, nggak ada itu bang. Apa sih namanya, besoknya itu kita tuh, aku pribadi iseng dari balkon itu. Balkon kan teras ya, otomatis kan pas banget tuh di bawah gentengnya rumah itu. Nah jadi kalau kamarku tuh bagian arah dapurnya si yang punya rumah di tetangga ini. Nah jadi bukan tengah-tengahnya. Nah kalau ke balkon tuh lebih jelas lagi. Kalau memang darah kan harusnya ada bekas ya bang, di genteng itu, karena kan gentengnya itu masih bagus, warna orange, kan kelihatan. Kecuali kalau gentengnya itu warna hitam, udah menghitam gitu kan, itu gentengnya masih bagus, kayaknya habis direnovasi si itu rumah, belum lama gitu, jadi masih kelihatan bagus gentengnya itu nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya itu, benar-benar nggak ada bekasnya. Saya yang penasaran ya bang, itu mimpi atau bukan? Nah itu perdana ngeliat kuyang itu. Ya setengah mimpi sih kayaknya, berharap mimpi sih bang itu. Nah habis itu tuh ya udah kerja, selang berapa hari lagi ya normal biasa bang, kerja kayak gitu, nggak ada apa-apa. Cuman kejadian lagi, ditunjukin lagi sama kuyang itu.
Yang kedua kalinya? Yang kedua kali. Wih. Sama. Ya detailnya sama bang kayak gitu. Cuman dia tahu-tahu udah muterin itu di genteng. Mungkin sasarannya kali ya. Sasarannya kali ada di rumah situ kali. Mungkin. Nah pokoknya detailnya sama kayak gitu. Muter-muterin itu rumah atas genteng itu. Ternyata usut punya usut. Di bawah itu kontrakan bang. Tapi rumah dalamnya itu jadi kayak kontrakan gitu loh bang. Oke ya. Nah jadi bukan kosan. Ya, jadi udah pada keluarga semua. Rata-rata ada orang hamil, sepasang suami istri. Nah si suaminya itu kerja malam deh. Kerja malam. Nah jadi si suami si istri itu sendiri bang. Di kontrakan itu kan. Ya walaupun banyak tetangga kan masing-masing ya bang ya. Iya. Nah mungkin itu kali ngincar itu. Soalnya kan wangi ya kalau ibu hamil sama pengantin itu kan. Nah, ya taunya itu pas kita mau cari makan. Jadi nggak jauh dari kosan kita tuh ada itu bang, warung nasi uduk tapi bukan itu kalau malam. Warkop pokoknya warkop campur nasi uduk campur gorengan. Nah jadi bukanya itu jam 1:30. Sampai pagi tuh. Sampai pagi tuh udah. Kalau siang tuh ya warung kopi biasa sama warung kelontong. Nah gitu. Tapi itu kayak prasmanan bang. Orangnya tuh orang Jawa yang jualan kan. Nah gitu malam setelah kejadian kedua ditampakin itu, kita itu tuh masuk pagi bang. Sama kita tuh masuk pagi terus cari lapar. Ya udah iseng aja ke siapa tahu nasi uduknya udah ready gitu kan. Bukan nasi uduk, jadi kita mau belinya nasi kucing bang. Jadi nasi kucing ya udah niat hati tuh mau makan di situ gitu. Cuman kan lagi pas beli kayak gitu ya udah makan di kosan aja gitu. Maka dibungkus lah. Ketemu lah sama sepasang suami istri ini. Ternyata tinggalnya di sebelah kontrakan kosan kita. Yang rumah yang ada yang diputerin kuyang itu. Nah, kenapa bisa tahu? Karena kita nanya bang. Kita nanya, Mbak, Mas gitu kan. Terus si cowoknya itu orangnya itu ramah. Pada tinggal di mana katanya? Kok ramean gini? Itu di kosan yang 5 lantai. Oh gitu. Masa di mana? Di sebelahnya kata itu. Kita connect bang, langsung lihat-lihatan tuh. Sama teman kosan itu, sama teman kerjaan itu. Hah? Oh lagi hamil. Refleks ngomong, aku pribadi tuh ngomong, refleks. Kakak lagi hamil ya? Kan bahasanya kalau ke cewek kakak ya. Kalau yang belum kenal banget. Kakak lagi hamil lah. Oh iya katanya. Oh mudah-mudahan selamat sampai lahiran ya kak. Ya pokoknya basa-basi lah ya, namanya surat tetangga ya kan. Walaupun di kota gitu kan, tapi kan ibaratnya basa-basi lah gitu. Udah tuh dari situ. Oh iya makasih. Pokoknya pulang lah kita. Pulang lah. Sama tuh dengerin lagi asik-asik makan. Ngumpul tuh bang. Kan makannya tuh suka di lorong bang. Jadi si lantai itu suka di lorong itu dipel. Kadang kita tuh suka nongkrong di depan pintu masing-masing. Sehat ya. Sambil makan gitu kan, jadi ada TV bang di atas itu. Ada TV. Jadi di atas lorong tuh TV-nya dipakai apa? Dipasang itu di baut gitu lah. Dekat. Nah, jadi kayak semi-semi di hotel lah. Kayak gitu. Dipasangin TV sambil nonton. Nah, itu beneran suara cewek ketawa-ketawa. Cewek ketawa-ketawa. Pokoknya kejadiannya tuh sama. Sebelum jam 12. Kayaknya jam segitu, sekitaran segitulah. Dan itu kalau mutarin rumah tetangga itu 1:30. Rata-rata di range jam segitu. Dan tetangga sebelah juga yang bukan satu kerjaan ternyata sering dengar emang. Setelah dikonfirmasi ya, sering dengar. Tapi mereka tuh bukan mereka ya, jadi mungkin ada sebagian yang cuek kali bang, karena mungkin udah capek kali ya. Kalau kita kan ibaratnya kalau aku pribadi kan sama teman-teman itu kan apa ya, kalau kerjanya siang itu kan ibaratnya malamnya itu bisa begadang nggak apa-apa ya, jadi paginya baru bisa tidur gitu kan, bangun siang gitu kan. Kalau mereka kan kerjanya pagi gitu kan, jadi udahlah malas gitu daripada itu. Ternyata mereka juga sering dengar. Dan itu yang lebih apa namanya bang, ngerinya lagi, kita tuh itu bang, kayak dibikin kesima. Nah abis makan ini kan udah tuh cuma ketawa-ketawa doang kan, jendela tuh ditutup
Karena ya itu pokoknya hawanya itu udah mulai nggak enak bang. Dari pas kita ngeliat kuyang pertama itu udah nggak enak lah. Kayak ngebayang terus bang. Di mata tuh kayak ngebayang terus bau. Pokoknya kalau udah ada bau amis, bau apa tuh kita ingatnya ke situ. Pokoknya abis kejadian itu tuh. Nah udah waktu itu kan sampai makan dah. Ada ketawa-ketawa. Udah tuh. Udah kita pada lewat BBM tuh. Masuk yuk tidur. Tidur tuh. Nah tengah malamnya saya itu bangun tuh. Itu belum nyampe subuh bang. Bentar lagi subuh malah. Mungkin dini hari kali ya. Jatuh jam setengah 3, jam 3-an. Nah, itu sadar. Bukan setengah sadar, tapi sadar bang. Itu ngebuka jendela. Ngelihat. Sosoknya itu? Iya ngelihat. Itu posisinya aku sendiri bang. Dan itu kan pucuk rumah tetangga itu kan mungkin di lantai 3 ya. Kita kan lantai 5 nih. Itu naik ke atas bang. Sambil ketawa-ketawa. Si kepala itu. Oke. Itu bau amis. Terus merinding bang. Itu merinding itu beda bang. Dari betis tuh sampai ke atas tuh. Berarti nggak di badan aja merindingnya? Dari bawah dulu bang. Karena kan kalau laki-laki kan kalau di kosan itu kan kalau di kamar kan paling pakai cek boxer doang ya bang ya. Nah itu berasa banget seret gitu ke atas tuh dari bawah tuh. Tapi kita tuh nggak bisa gerak bang, maku. Itu terakhir yang aku sadar itu teriak. Sadar udah di pintu udah didobrak. Aku udah ada di kamar sebelah bang. Pingsan berarti. Berarti kan aku ditolong sama tetangga ya. Endingnya aku tidur di kamar sebelah, di kamar temen seberang. Nah ternyata bukan cuman aku yang ngelihat, ada 2 orang yang di deretan aku ya. Deretan aku kalau dari belakang tuh, dari tangga tuh sebelah kiri. Nah baru tetangga kan. Nah kalau yang sebelah kanan tuh ke beda arah, ke sisi rumah beda arah. Nah itu udah tuh nggak ada yang nanya tuh. Dari kejadian itu udah tuh kadang ya sholat sih, tapi walaupun jarang bang. Sholat cuman ibaratnya kenapa ya kok sampai berkali-kali bang diliatin gitu. Nah dari situ aku nyampet bang di batin tuh, udahlah kalau mau kenalan udah tahu aku udah apa sih namanya ibaratnya, iya percaya lu tuh ada gitu loh bang. Nah karena kan mungkin sebagian orang kuyang itu mungkin jahat kali ya bang ya. Sebagian orang. Tapi kan kalau orang Kalimantan asli tuh enggak bang. Oh gitu? Enggak jahat. Kalau buat yang disalahgunakan itu kan yang buat ilmu hitam. Setahu aku ya bang ya. Karena aku punya kenalan orang Kalimantan asli. Yang asli itu ya mereka tuh kayak ada tradisi istiadat. Jadi buat ngejaga keturunannya mereka gitu loh. Kalau ada yang ganggu ya diserang gitu loh. Kalau nggak ada yang ganggu ya mereka juga nggak bakal ganggu. Setahu aku ya bang ya. Ya maaf kalau salah gitu kan. Cuman setahu aku sih ada bang, tapi aku nggak sebutin nama daerah ya. Ada satu daerah di Kalimantan. Ya pokoknya bukan Kalimantan Timur, bukan Barat, bukan Utara, bukan Selatan, bukan Tengah. Ada pokoknya di satu daerah Kalimantan itu ada satu kampung, dusun lah lebih tepatnya. Konon katanya siapa namanya bang? Si ceweknya itu kalau malam ngejaga kampung. Jadi si ceweknya, maaf kalau salah, si ceweknya itu katanya kuyang semua. Jadi kalau malam itu katanya mereka tuh menjaga kampung. Itu yang asli katanya. Jadi bukan untuk menyakiti atau mencari korban atau mencari tumbal. Kalau yang asli katanya ya. Aku pernah dengar cerita itu gitu. Cuman wallahu alam nggak tahu ya bang ya. Ya mungkin kalaupun ada ya cukup tahu aja, jangan sampai ketemu gitu loh bang. Nah gitu. Kalau aku sih gitu. Ada katanya kamu kayak gitu. Tapi kalau siang jadi manusia biasa. Baru nangkep nih benar. Katanya kayak gitu. Karena
aku tuh punya teman cewek bang, kerja di nggak jauh dari dekat daerah itu. Nah dia jadi ART di situ, di daerah situ, dekat situ. Pokoknya 2 jam lah dari tempat temanku kerja tuh yang cewek itu. Jadi ART. Nah katanya ada satu kampung di sini tuh, kalau malam tuh ibu-ibunya itu ya berubah. Nah, Oke. gitu. Tapi kalau siang tuh serem dong. Nggak serem, kalau siang mah jadi manusia biasa. Kayak gitu bang, yang asli. Kecuali kalau yang jahat tuh yang nyari tumbal, terus dipakai buat ilmu hitam. Nah itu mungkin yang serem kali ya bang ya. Iya betul. Nah dari situ tuh udah tuh nggak ada apa-apa bang ya. Balik lagi ke inti ceritanya, nggak ada apa-apa. Nah ini yang part paling yang bikin geger itu bang. Jadi dia tuh sama prosesnya mutarin itu, kita ngelihat semua bang di balkon. Satu lantai 5 tuh ngelihat semua tuh. Itu lagi pada ngumpul nih. Udah pada ngumpul di kos lah posisinya. Itu lagi pada buka pintu semua bang. Lagi pada buka pintu semua. Terus ada yang main gitar terus ngerokok, ngemil segala macam. Pemandangan tuh laut bang. Syahdu kan. Nah angin malam, angin laut gitu kan. Nah tiba-tiba ada orang nangis, sakit banget nangisnya. Nah udah dari situ kompak kita tuh lari ke depan ke apa nih, karena takut kan. Karena takut udah lari ke balkon tuh, ngumpul di situ semua 10 orang. Pusatnya itu ternyata di bawah sebelah kanan. Oh gitu. Sebelah kiri ya, kalau dari lorong ya. Sebelah kiri. Kita nengok tuh dari kan teras, bangku-bangku yang dari kayu itu. Pagarnya tuh pagar besi bang, yang warna coklat. Ada gambarnya. Oke. Nah, kayak gitu. Kita di situ nengok bang. Itu 2 bang. Muterin gitu. 2 itu sekaligus 10 orang bang lihat. Kalau 1 orang ngarang. 10 orang bang. Berarti semuanya ngeliat ya? Ngeliat ah. Ih kita nge-freeze bang. Nge-freeze. Kita nggak bisa gerak, lemas. Gimana sih? Kita tuh mau balik susah bang. Gimana sih? Antara takut, serem sama ya apa yang bisa dikeluarin kata-kata ya. Mungkin ada yang lebih bagus dari kata-kata takut serem ya akan keluar bang. Itu muter pokoknya lama bang muter-muternya. Nah di bawah tuh ada yang menjerit, ada yang histeris. Nah nggak tahu kenapa itu, masa iya kayak rame bang. Jadi kan kita tuh ngeliat tuh, jadi ini apa sih, si gentengnya rumah tetangga itu ada halaman bang. Yang sebelah rumah kos kita tuh ada halaman yang kecil itu yang panjang kayak tanaman gitu. Nah ada jendelanya dong. Nah kita tuh ngelihat dari tangga dari atas itu kayaknya tuh ramai banget di bawah itu. Tapi di balik genteng itu tuh kita tuh denger ada yang jerit bang, ada yang teriak. Nah, kita bisa gerak, bisa udah itu pada masuk ke kamar kita bang. Kalau aku pribadi ya udah selimutan bang, kemulan seluruh badan karena ngeri bang, takut. Iya. Sama itu ciri khasnya bau amis sama, dan itu 2 sekaligus bang. 2 ya? 2 sekaligus. Besoknya habis subuh bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi, berarti ada yang meninggal loh? Ada. Kan kalau habis subuh tuh biasa suka ada yang pengumuman ya bang ya. Suka ada pengumuman kan kalau habis subuh tuh ada yang meninggal kalau malamnya gitu kan. Ada kalau yang cepat yang melaporkan kan ke itu. Ternyata yang meninggal itu tetangga sebelah bang, yang ibu hamil, si kakak itu. Suaminya kerja malam. Dia yang nolong itu tetangganya. Dia tuh mau nolong tapi nggak bisa dibuka sih pintunya itu. Jadi si kondisinya itu pas bisa dibuka pintunya itu, si ceweknya itu, si kakak lagi hamilnya itu apa ya, kayak shock gitu sampai melotot ngeliat matanya ke jendela. Melek berarti? Melek matanya.
melek matanya. Mungkin kan ngeliat sesuatu kali dia. Iya. Ngeliat sesuatu. Itu didobrak bang, karena kan ada laki-laki kan, Iya. mereka kan berkeluarga kan, jadi dobrak, ada teriak terus lagi hamil, takutnya kenapa-napa, makanya didobrak. Nah setelah berhasil didobrak ternyata udah nggak ada nyawa, udah nggak ketolong. Besoknya itu suami datang kan, masuk malam, si pagi pulang kan, jam 7, udah tuh ada polisi segala macem ramai. Itu aku apa ya bang, kan kerja jam 8:30 masuknya, jadi aku sampai nggak percaya bang. Iya. Apa yang kita lihat semalam rame-rame bersepuluh itu sama teriakan, jadi kayak ngontrasin gitu loh bang. Ini nyambung ini bang, ini apa yang suara teriakan ini apa yang dua di atas ini apa, kenapa matanya bisa melotot. Jadi kita tuh nggak fokus kerja bang, mana mau kerja lagi kan, kayak gitu bang. Nah udah tuh ya, suaminya juga mungkin ikhlas nggak ikhlas kali ya, dibawa pulang tapi ditahlilin juga di rumah itu. Jadi si jenazahnya itu dibawa pulang tuh ke rumah orang tuanya. Yeah. Nah terus setelah dibawa ke rumah itu dibawa pulang, cerita dari tetangga ya, dari yang ibu kos juga, dibawa pulang. Abis itu tuh tahlilan juga di rumah itu, tahlilan juga. Sering ada yang dengar suara nangis dari pas kejadian itu. Ya mungkin jin korin kali ya, jin korinnya kali. Nah dari situ. Tapi itu ngeri bang, sekaligus 2 dan 10 orang yang ngeliat lagi. Makanya apa ya, kalah bang kalau nyium darah yang mungkin ada satu kantong, itu nggak begitu amis, itu lebih amis bang. Kalau penciuman aku ya, lebih amis daripada itu. Jadi si jenazahnya itu setelah diotopsi kan, dibawa ke rumah sakit, dibawa pulang sama suaminya itu ke rumah orang tuanya. Jadi tapi di kontrakan itu ditahlilan bang. Tahlilan. Tapi semenjak kejadian itu udah jadi kayak sering dengar suara orang nangis, kesakitan dari kontrakan itu. Terus kadang kita tuh yang pernah ketemu di warkop, di warung itu kan, warung nasi itu kadang, Mbak maaf ya gitu, kita nggak bisa nolong gitu. Ya karena kan sedih ya, orang lagi hamil besar kan, yang ditunggu-tunggu suaminya kan, anaknya segala macam, kan sedih lah gitu kan ibaratnya. Tapi ya apa ya, ya kalau memang itu korban tumbal yang punya ilmu hitam, kok tega gitu orangnya. Iya sih. Karena kan nggak mungkin semata-mata bang, karena kan itu tengah kota bang, masa tiba-tiba ada kuyang, kota besar lagi bang, siapa yang melihara? Siapa nggak mungkin tiba-tiba datang itu makhluk ya kan, kalau nggak ada yang manggil, nggak ada yang nyuruh. Ya itu. Terus aku bertahan cuma 2 bulan bang, kos di situ. Kos di situ ya, karena dapat kerjaan baru juga. Ya udah aku cuma 2 bulan di situ, kurang lebihnya 2 bulan. Dari situ aku apa ya, emang ada kali ya binatang makhluk kayak gitu bang. Emang bukan mungkin, jin itu memang ada. Ya kadang-kadang ada yang menyerupai kita kan, biar kita terkontaminasi kan, jadi percaya ke mereka gitu kan. Tapi ya itu tadi yang ngeri itu ya itu bang, ngeliat kuyang sama pocong. Pengalaman aku yang ibaratnya yang cuman kos 2 bulan di tengah kota, kok masih ada gitu kuyang kayak gitu. Ya mungkin kalau di agak kampungnya sih mungkin percaya ya, percaya aja ya, percaya kadang kan masih pedalaman gitu, itu tengah kota bang, berarti kan ada yang nyuruh, ada yang melihara. Ya kan bang, iya sih harusnya logikanya. Kalau nggak ada yang nyuruh, siapa tuannya? Berarti kalau seandainya itu di atas 2 muter-muter sebelum kejadian meninggal ini, di bawah ada dong satu lagi yang si kakaknya itu sampai melotot matanya. Berarti kan 3 berarti kan, atau mungkin lebih dari 3 kan. Nggak mungkin ya, mungkin pas teriak itu dia ngelihat kali ya, ada mungkin bisa jadi. Nah terus di atas ada 2, kita ngelihat 10 orang.
10 orang loh bang, bukan dua orang, bukan 1 orang, 10. Semuanya ngeliat ya. 10 anak kos. Dan kita matung semua, nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, nggak bisa lari. Apa mungkin kejadiannya selalu kayak gitu ya bang, kalau ngelihat makhluk begitu, jadi kayak kita tuh terhipno gitu. Iya sih, dengar sih kayak gitu emang, nge-freeze gitu ya. Ya yang kita rasain itu bang. Kenapa kita? Karena kan 10 orang bang. Iya betul. 10 orang. Kecuali kalau sendiri ya bisa aja semua dikarang. Ya itu aja sih bang, yang kuyang itu yang paling serem. Ya lumayan sih, nggak bisa hilang gitu, karena itu perdana. Bukan cuma lihat di film gitu. Kalau di film mah cantik bang, bagus. Walaupun serem sih, tapi lebih serem aslinya. Lebih serem aslinya. Walaupun ada film animasi kan, animasi kuyang-kuyang yang hantu-hantu gitu, tapi tetap aja serem. Cuman aslinya itu lebih, ikonik. Makanya kan katanya Kalimantan, kuyang. Memang bener bang. Memang bener. Ya itu tadi pengalaman saya tentang kuyang bang. Wih, mantap sih. Keren. Mau tanya nih bang nih. Itu kalau untuk kuyang nih, sampai sekarang sih baru tahu kalau itu tuh sebenarnya bukan jin ya? Bukan sih, kalau yang benar tuh ya itu kata teman aku yang kerja di sana, yang dekat kampung itu, perkumpulan kampung itu ya. Katanya itu tuh orang biasa. Kalau siang tuh orang biasa bang. Jadi mereka tuh turun temurun dari nenek buyut. Jadi mereka tuh turun temurun, ada tradisi lah bang, adat istiadat. Jadi mungkin ada mantranya kali ya. Nah, jadi yang asli itu katanya gitu, bukan untuk menyakiti, bukan untuk cari tumbal atau apa. Lebih ke ngajakin kampung ya dulu. Keluarganya mereka, ibaratnya silsilah mereka lah. Kalau ada yang nyakitin ya mereka maju gitu. Lebih ke situ sih katanya. Cuman banyak yang salah gunakan dan percaya kalau itu tuh kuyang yang jahat. Padahal ya mungkin bisa aja oknum orang yang, atau ya oknum lah ya, yang menyalahgunakan makhluk itu gitu loh. Disuruh-suruh biar jadi jahat kan. Jadi sebenarnya emang itu apa namanya, kayak macam apa ya, pesugihan gitu, bukan? Apa sih? Ilmu bang. Ilmu ya, lebih ke ilmu. Lebih ke ilmu. Lebih ke ilmu, mungkin untuk kebal, nggak tahu ya. Untuk apa? Yang jelas ilmu hitam. Berarti sebenarnya emang manusia biasa ya? Ya manusia biasa bang. Saya tuh taunya kuyang itu emang hantu gitu. Karena kan konsepnya kalau kuyang tuh, baik lagi katanya bang ya. Karena aku bukan turun temurun mereka gitu kan. Katanya sih itu, apa sih namanya tuh, mereka tuh kalau kuyang tuh belum pernah ngalamin meninggal, belum pernah mati kan. Kalau hantu itu kan meninggal kan. Atau arwah penasaran kan meninggal kan. Yang ditiru sama jin korin kan. Itu kan yang udah meninggal kan biasanya. Kalau kuyang kan bukan katanya. Bukan orang yang udah meninggal. Nggak ada sangkut pautnya dengan lu setan, bukan setan. Tapi tetap menyeremin bang. Tetap menyeremin ya. Kalau abang mau ketemu ya mungkin boleh dicoba. Enggak sih. ya aku sih percaya bang. Ya nggak cuma di Kalimantan ya bang ya. Jadi kalau aku nih di tempat abang, terus aku sesumbar dalam hati atau teriak-teriak tuh di pinggir kali atau apa ya kan, pinggir kebun yang ada sebelum kesini kan ada kebun ya bang. Mungkin aku kalau nantangin, mungkin yang penembus itu mungkin marah kali ya. Iyalah benar. Ya sama kalau abang mungkin di Kalimantan nantangin ya, siapa tahu bisa ketemu. Biar abang lebih epic ceritanya. Wih gokil. Lebih ini nih gue ngalamin gitu kan. Tapi bener gak sih yang di film-film tuh, di animasi-animasi, kalau yang dilihat orang tuh ya bagian organ tubuh gitu, bener itu? Ya seperti yang tadi aku bilang di cerita bang. Jadi dia tuh kayak pantulan basah gitu bang, kayak orang kehujanan. Kan kalau kulit kena hujan itu kan kelihatan bang, kilat ya bang. Kilat. Nah itu, sedangkan itu kan nggak ada hujan. Nah pas dia muter-muter itu kan kelihatan tuh bang, kayak ada selain rambut ya bang ya. Rambutnya kan panjang tuh, nggak tahu sepanjang apa, pokoknya panjang. Yang jelas tuh
dari yang merumbai di depan itu kayak basah bang. Apa itu mungkin darah? Cuman kelihatannya kayak basah ya, basahnya kayak apa basah nggak tahu. gitu. Karena kan itu posisinya malam bang. Kalau memang darah atau memang cairan, harusnya kan siangnya kan pas aku kan pernah ngecek ya bang ya tadi ya aku cerita. Kan genteng tuh kalau memang darah ya atau cairan apa gitu harusnya ada bekas dong. Karena kan dia muterin itu genteng itu kan lama bang, harusnya ada bekas dong. Oh dia tuh emang kalau lagi ngincer orang tuh muterin di atas rumahnya gitu. Mungkin udah ditargetin kan sama yang tuannya itu, sama yang ngirim itu, mungkin ini di sini targetmu mungkin ya. Iya. Karena kan ya apa sih yang enggak kan kalau ilmu hitam kan ya bang ya. Betul Ya balik lagi ya mungkin cara meninggalnya seperti itu, tapi kan udah digariskan kan. betul. Kamu mungkin meninggalnya harusnya dengan orang lain gitu atau dengan kematiannya kayak gini gitu kan. Cuman caranya yang berbeda-beda kan. Tapi itu sempat diotopsi ya almarhum? Sempat, karena kan ya suaminya ya sayang banget lah bang. Orang lagi hamil besar mau melahirkan, pasti semua suami pasti akan mengusahakan bayinya bisa selamat apa enggak. Ternyata emang nggak selamat dua-duanya. Dua-duanya enggak. Nah kenapa suaminya nggak langsung datang pas lagi? Karena lagi kerja bang, di teleponnya juga nggak diangkat. Emang udah ada sempet orang buat usaha? Ada, karena kan makanya kita tuh kalau ngontrak itu bang jangan terlalu bodoh amat. Betul. Nah, minimal sama tetangga kamar tuh punya nomor HP-nya. Iya pasti. Nah jadi maaf nih, saudara lu banyak tapi jauh semua kan, di kampung atau di mana gitu, nggak akan bisa nolong. Orang pertama tuh tetangga lu bang. Bener sih. Lu kelaparan, kalau lu baik sama tetangga pasti dikasih walaupun itu cuma mie instan ya. Tapi kalau lu sombong, kalau lu angkuh, nggak ada orang yang demen bang. Jujur aku ngerantau jauh dari orang tua dari tahun 2005 bang. Dari lulus SMP aku ibaratnya nggak serumah sama orang tua ya, jadi udah tahu rasanya gimana ngekos segala macam. Nggak enak bang kalau kita sendirian terus. Tapi ya harus memilah juga gitu, temen yang kayak gimana yang kita harus deketin gitu. Berarti balik lagi ke cerita tadi, emang suaminya datang di pagi hari. Pagi hari Pas lagi iya pas ya jam-jamnya dia pulang. Udah rame itu pun disusulin terus ke tempat kerjanya. Kayak gitu bang kalau yang pengalaman kali ini aku cerita. Yang nggak ada dikurangin, nggak ada dilebihin. Selama di kosan terus ngalamin kejadian-kejadian aneh ya kan. Sebelumnya pernah cerita nggak tuh ke bapak kos soal ngelihat kuyang itu? Soalnya kan sering tuh ya ngeliat itu kan. Enggak sih bang, kita keep satu lantai untuk keep gitu, karena kan takutnya fitnah ya bang ya. Iya sih. Takutnya gempar gitu, bikin orang takut gitu kan. Karena kan kita yang ngelihat di lantai 5 kan. Kalau lantai 4, lantai 3 kita nggak tahu bang. Kita pokoknya satu lantai aja yang itu. Ya mungkin mereka yang di bawah juga mungkin dengar, karena kan ribut kan. Itu kan namanya juga lantai kan. Cuman kan mereka juga mungkin nggak mau ngepoin kan atau apa gitu. Cuman ya itu tadi nggak pernah cerita. Cuman semenjak abis ada kejadian si kakak meninggal itu, kita baru terbuka sama ibu kosnya. Karena kan yang punya ibu kos ya, bapak kosnya itu ada cuman udah agak sepuh. Nah, ceritalah sama si ibu kosnya itu, dia kaget. Tapi emang ada yang begitu, cuman itu waktu di kampungnya dia tuh jauh bang, jauh dari kota. Dan itu kejadian tahun 90 awal sebelum 2000. Emang adanya 98 lah. 9798 lah. Tapi itu di kampungnya dia bang. Ada memang katanya. Tapi kenapa baru cerita sekarang? Ya karena kita ya itu takutnya fitnah, takutnya ada apa gitu kan. Ya kan? Ya namanya juga makhluk begitu ya selama ngeganggu ya kan, ibarat kita juga nggak mungkin dong ngusir-ngusir. Emang lu siapa gitu ngusir-ngusir kan? Iya sih, benar. Ya kita ngusir, taunya yang punyanya yang di dalam rumah itu. Kan kita yang nanti kita kenanya ngarang segala macam kan. Nah, dari situ udah kita udah kayak udah gitu. Sekalian pamitan, pindah kerja, dapat kerjaan baru kan di kota yang berbeda. Ya udah. Di situ cuma 2 bulan bang. Wih, mantap banget.
Oke, terakhir Bang Kabir, ada pesan dan kesan buat teman-teman di rumah. Oh iya, sebelumnya aku mau ucapin makasih ya Bang ya. Oke, Udah wih, diundang lagi ya Bang. mantap banget Udah nih. diundang Bang lagi Kabir. Nah. sama miminnya juga tuh. Nah. Mantap. Terus ya sebelumnya bukan maksud apa-apa Bang ya. Cuman mau minta maaf aja kalau ada salah penyebutan nama daerah atau nama Siap. kota gitu kan. Bukan maksud menjelekan atau apa gitu ya. Ya cuman ya itulah Indonesia, tradisi kan, adat istiadat ya. Bukan untuk maksud menjelekan lah pokoknya gitu kan. Ya makanya kalau ada salah-salah kata aku pribadi aku minta maaf. Ya Bang. Oke. Ya jangan sampai ada yang tersinggung. Ya kalaupun ada yang tersinggung ya dengan segala kerendahan hati aku minta maaf Bang. Mantap banget. Makasih juga Bang. Thank you Bang Kabir udah hadir lagi di podcast channel nih, sempat-sempetin hadir buat cerita lagi. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Kira kita sampai di ujung acara nih Bang Kabir. Gua, Bang Kabir dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.